Oke, shalom semuanya. Happy Sunday. Meskipun masih belum banyak datang, tapi kita mau tetap bersukacita ya. Kita mau mulai kebaktian hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh berada di tempat ini. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami bersama kami Tuhan. Dan kami pagi hari ini mau mengkhususkan waktu ini Tuhan, untuk kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami memakai waktu pagi hari ini untuk menyembah Engkau, mengagumi kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau juga tolong teman-teman kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dan juga bertemu bersama kami. Kami serahkan rencana kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sama-sama. Sembah Dia. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
Oke, di sini kita semua percaya kalau Tuhan kita kuasanya tidak terbatas ya. Nothing is impossible for him. Let's sing. Tepuk tangan di atas sana dong. Kita nyanyikan. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Let's sing. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari tepuk tangan kita di atas. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I believe, katakan dengan iman. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. Siapa percaya Tuhan bisa melakukan semuanya? I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. My strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Katakan I believe ya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Berapa dari kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita tahu apapun
yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Tuhan tuh punya kendali. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin ketika menghadapi masalah, kita masih belum bisa melihat apa maksud Tuhan. Tapi biar mari pagi hari ini kita boleh mengambil komitmen untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan, ada dalam rencana kasih-Nya. Mari pagi hari ini kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penyerahan diri. Kita katakan sekali lagi bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tahu apa yang terbaik buat diriku. Mari kita siapkan hati kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Engkau berjanji untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Itulah yang membuat kami kuat dan teguh sebagai murid-murid-Mu yang Kau utus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Papa Suka ya Tuhan. Tuhan Kau menolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Posukaloke. Bapak Pendeta Posukaloke adalah seorang dosen di STT Satya Bakti Malang, dan beliau adalah pembantu ketua bidang akademik, dan beliau juga melayani sebagai konselor di dalam Departemen Misi Daerah Jawa Timur 1. Dan saat ini Pak Posuka juga sedang menyelesaikan program Doktor Psikologi di Manila. Ya, kami persilahkan pada Pak Posukaloke untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Tema Gereja Tuhan di tempat ini pada bulan Juli ini berbicara mengenai spiritual fitness in the marketplace. Nah, ketika kita bicara mengenai spiritual fitness in the marketplace, dan khususnya pada minggu ketiga ini, kita memasuki minggu ketiga, dan topik atau fokus kita pada minggu yang ketiga ini berbicara mengenai emotionally healthy. Emotionally healthy, untuk kita menjadi pribadi yang fit secara spiritual di marketplace, maka bagian ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, yaitu bagaimana kita menjadi sehat secara emosi. Dan oleh sebab itu saya menambahkan di sini dari tema yang sudah ditetapkan oleh gereja, emotionally healthy. Sejalan dengan ini kemudian saya mengutip sebuah slogan dari salah satu produk minuman di Indonesia, yaitu healthy inside, fresh outside. Karena memang realitanya dalam hidup, untuk kita ekspresi kita keluar menjadi menyegarkan, maka itu dimulai dari dalam. Karena sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita bersama-sama, kita mau membaca teks yang menjadi tema kita dalam pada minggu ini, yaitu dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima, saya mau mengajak kita untuk membaca teks ini bersama-sama. Baik dari Alkitab, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, di screen juga saya tampilkan di sini. Kita baca ayat nats kita pada minggu ini, kita memaksimalkan indera kita, mata kita membaca teksnya, telinga kita mendengar suara kita sendiri melafalkan firman Tuhan. Maka saya percaya pada pagi hari ini firman Tuhan nancep di hati. Maknyos top markotop jos gandos. Ya, mari kita baca bersama-sama nats kita dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat ini, nats ini secara kognitif, kita dengan mudah memahami apa yang dimaksudkan di sini ketika dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tanpa pemaparan yang mungkin panjang, lebar, luas, tinggi, dalam, kita dengan lebih mudah memahami secara kognitif maksud dari teks ini. Namun kalau kita mau jujur, dalam realita kehidupan kadang-kadang sulit bagi kita untuk betul-betul mengaplikasikan apa yang tertulis di sini. Kalau kita melihat di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena mungkin secara kognitif lebih mudah bagi kita
untuk percaya akan Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengaku memegang satu agama tertentu bisa jadi percaya akan Tuhan. Namun yang membedakan adalah apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Percaya akan Tuhan dan mempercayai Tuhan itu dua hal yang berbeda. Pertanyaannya mengapa demikian? Logikanya kan mestinya orang yang percaya Tuhan bisa juga mempercayai Tuhan, betul? Namun kalau kita mau jujur, kenyataannya tidak begitu. Walaupun secara kognitif kita mengakui, kita percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Namun dalam kenyataannya, dalam tindakan-tindakan kita seperti bagian kedua dari nats ini mengatakan, kenapa di sini perlu ditegaskan kembali. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena nampaknya di sini ada kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan, namun pada saat yang sama dalam prakteknya kita lebih bergantung kepada pertimbangan dan pengertian kita sendiri. Isunya di situ apa yang terjadi? Nah, kalau kita memahami, kita melihat bagian ini, bisa jadi ada aspek-aspek yang terlewatkan di situ. Percaya akan Tuhan itu banyak berhubungan secara langsung dengan pemahaman kognitif kita. Waktu kita bisa diyakinkan secara rasional, kita bisa dijelaskan secara logika, kita lebih mudah untuk percaya. Namun akhirnya betul-betul mempercayai, itu isu yang lain. Karena mempercayai itu bukan hanya melibatkan pertimbangan kognitif kita, namun juga bicara mengenai kondisi afektif kita. Kondisi emosional kita seperti apa. Dan ini yang seringkali menjadi isu bagi kita. Bukan masalah kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, namun betul-betul mempercayai dalam praktek kehidupan kita supaya kita bisa tidur nyenyak, hatinya tenang, pikirannya tenang. That's another story. Karena kalau ini yang terjadi, itu berarti ada sesuatu di sini level afektif kita. Kognitif kita tangkap secara afektif, belum tentu di level emosional kita. Saya beri contoh misalnya, seseorang yang bertumbuh ada trauma-trauma dalam relasi. Dari kecil bertumbuh sehingga kemudian akhirnya bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki trust issue. Ketika seseorang kemudian di dalam dirinya sendiri memiliki trust issue, relasi keluar pun pada akhirnya itu akan ada masalah. Baik secara horizontal dengan sesama, termasuk relasi dengan Tuhan. Yang kemudian kadang-kadang itu tertutup dengan hal-hal yang rohani. Kalau kita bicara relasi dengan Tuhan. Misalnya kemudian ketika kita ada isu, ada trust issue di situ, yang tidak kita sadari seringkali dalam kita berelasi dengan Tuhan itu terproyeksi dalam hubungan kita dengan Tuhan secara spiritual. Misalnya, kita mengejar kemudian dalam praktek-praktek disiplin-disiplin rohani kita. Namun dalam membuat pilihan, tindakan, kita tetap ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Apa enggak boleh khawatir, apa enggak boleh cemas, apa enggak boleh takut. Itu wajar dan normal secara manusia sebenarnya. Namun kalau kita ada trust issue di situ, akhirnya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Sehingga kita paham mengenai percaya akan Tuhan, namun sedikit lebih sulit untuk benar-benar bisa mempercayai Tuhan pada akhirnya. Dan akhirnya ini akan berdampak ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya pemahaman kognitif, di level afektif dan emosional kita yang akhirnya mempengaruhi relasi kita secara intrapersonal dengan diri sendiri, interpersonal dengan orang-orang di sekeliling kita secara horizontal, dan juga dengan Tuhan pada akhirnya. Bahkan secara fisik pun itu mempengaruhi kita. Misalnya orang kalau punya trust issue kemudian cenderung apa? Bawaannya cemas, betul enggak? Ketika ada trust issue kita selalu ada tanda tanya. Ini kira-kira gimana? Bisa dipercaya enggak? Ini bisa jadi enggak? Kira-kira bagaimana yang akhirnya menimbulkan kecemasan pada akhirnya. Nah, kecemasan pada akhirnya berdampak kepada kita bukan hanya secara emosional, membuat kita selalu kemudian bertanya-tanya, gak nyaman, gak tenang, selalu khawatir dan cemas. Itu juga akhirnya berdampak kepada kita secara fisik.
sebuah riset yang dilakukan di Aalto University di Finlandia. Mereka melakukan penelitian dengan men-scan, ya, scanning tubuh manusia. Ketika emosi tertentu, kira-kira reaksi tubuh seperti apa? Berbagai emosi yang berbeda, reaksi tubuh yang berbeda. Salah satunya misalnya kalau orang cemas, ya, anxious, maka reaksi tubuh bagian tubuh yang paling bereaksi itu bagian seputar dada. Ada kaitannya dengan ritme di jantung pada akhirnya. Karena ketika kita menjadi cemas, apa yang terjadi? Waktu kita merasa cemas, memberi sinyal kepada otak kita, di bagian otak kita ada bagian di limbic system yang namanya amigdala, itu membuat kita untuk berespon, untuk survive seperti apa. Itu akan memicu yang kemudian bisa salah satunya hormon yang akan terpicu, hormon stres, kortisol. Itu yang kemudian memang akan memicu adrenalin sebenarnya, jantung berdetak dengan lebih kencang. Nah kalau terus-terusan dipacu semacam itu akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Sehingga kemudian ada berbagai masalah kesehatan kemudian akhirnya muncul. Kita melihat kalau kita bicara mengenai fitness di marketplace secara spiritual, namun ini sebenarnya berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang kadang-kadang waktu kita di gereja, kita dengar khotbah, kita mengamini khotbahnya. Namun kalau mau jujur, waktu kita kembali ke rumah, kita ada di marketplace, di tempat kerja, kita bergumul dengan realita-realita yang ada. Pemahaman kognitif kita waktu dengar khotbah itu kadang-kadang rasanya seperti tidak banyak menolong kita karena kita driven by our emotional condition. Lebih banyak digerakkan oleh struktur emosi yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya kemudian nats yang kita baca tadi mengingatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah bicara mengenai dengan segenap hati kan seringkali kita ini mau menjadi orang-orang Kristen yang jujur dan tulus mau mengikut Tuhan. Namun kok kayaknya sulit. Nah di sini kemudian kita melihat nampaknya ada tantangan, ada isu-isu seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 7, kalau kita melihat dalam Roma pasal 7 ayat 15, 16 dan 17, di situ kita melihat ada pergumulan Rasul Paulus. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa aku tahu apa yang baik yang harus aku lakukan, namun apa yang dilakukan? Kebalikannya, betul? Dia tahu secara kognitif pemahamannya, nilai-nilai secara prinsip Alkitab, tahu apa yang harus dilakukan, namun dalam praktek yang sebaliknya dilakukan. Karena apa? Pada akhirnya dalam aplikasinya kita lebih banyak dikendalikan oleh kondisi afektif kita pada akhirnya. Nah untuk kita bisa menjadi individu, menjadi pribadi yang betul-betul bukan hanya percaya kepada Tuhan, namun bisa percaya dengan segenap hati kita. Seperti Nats ini mengatakan, karena ini akan mengarahkan kita kepada sebuah goal sebenarnya. Menjadi orang Kristen itu ada sasaran yang hendak dicapai, ada tujuan. Antara lain kita melihat dalam nats ini, dalam teks ini, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 19 ayatnya yang Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Kita melihat di situ, saya akan membacakan teksnya bagi kita. Ya. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami di sini Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya. Ini surat ditujukan kepada jemaat di Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tujuannya apa? Rasul Paulus mendoakan jemaat di Kolose supaya mereka menerima segala hikmat, pengertian yang benar, supaya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tujuannya apa? Kita melihat tujuannya ayat 10, 11 dan ayat yang ke-12. Yaitu sehingga hidupmu layak, itu yang pertama. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta yang kedua, berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu yang ketiga, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kalau kita melihat perikop ini berisi ucapan syukur dan doa Rasul Paulus bagi jemaat. Dan kalau kita memperhatikan secara khusus dalam ayat yang ke-10, kalau kita lihat ayat yang ke-10 di situ ada 4 hal yang ditekankan di ayat yang ke-10. Ya, next slide ya. Yaitu menjadi layak, berkenan, memberi buah dan bertumbuh.
menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita diharapkan setidaknya 4 hal ini. Menjadi layak, berkenan, memberi buah, dan bertumbuh. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mewujudkan keempat hal ini dalam hidup kita. Menjadi layak, berkenan, dan bertumbuh. Dan kuncinya di sini lebih dari sekedar pemahaman kita secara kognitif saja, karena tadi saya menyinggung pernyataan Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dia tahu secara kognitif apa yang harus dilakukan, yang baik yang harus dikerjakan, prinsip firman Tuhan seperti apa. Namun ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan apa? Namun yang sebaliknya yang aku lakukan, berarti ada isu di situ. Dan masalahnya kemudian kita melihat, mengutip pada tahun 2021, next slide. Sebuah lembaga survei Kristen yang ada di Indonesia, ya salah satu lembaga survei Kristen yang ada di Indonesia, Bilangan BRC, Bilangan Research Center pada tahun 2021 mengadakan survei untuk melihat spiritualitas umat Kristen di Indonesia. Nah, untuk mengukurkan perlu ada tolok ukur, ada barometernya, dan ada 3 aspek yang menjadi barometer untuk mengukur spiritualitas. Yang pertama itu kognitif, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam piramid itu paling atas kognitif, lalu kemudian ada konatif, lalu kemudian yang saya beri lingkaran dan panah itu afektif. Kalau kita gambarkan itu ibarat kepala, tangan, dan hati. Kognitif itu bicara mengenai basic beliefs, apa yang kita percayai, bicara mengenai pengajaran yang benar, doktrin yang benar, itu aspek kognitif yang akan mempengaruhi spiritualitas kita, kerohanian kita. Lalu kemudian yang kedua yang seringkali kemudian setelah kognitifnya kita dibawa ke tangan, setelah dari kepala ke tangan, yaitu bertindaknya. Kita diharapkan bertindak sebagai orang Kristen yang memberi buah misalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Kolose ini. Namun kalau mau jujur kita seringkali bergumul untuk menghasilkan buah, untuk menjadi layak, untuk menjadi berkenan. Karena apa? Ada aspek yang ketiga yang seringkali terlewatkan, yaitu aspek afektif. Kesehatan emosi. Bagaimana kita mengenali emosi kita, karena itu akan mempengaruhi 2 aspek yang lain pada akhirnya. Secara kognitif, ya seperti Rasul Paulus tadi katakan, kita tahu, namun kenapa tindakannya berbeda? Kognitifnya oke, tapi kenapa konatifnya tindakannya berbeda? Karena afektifnya bermasalah. Kondisi emosionalnya di situ bermasalah, sehingga akhirnya walaupun kognitifnya dapat, tapi akhirnya konatifnya tidak seperti apa yang diharapkan. Tindakannya tidak menjadi seperti apa yang diharapkan. Mengapa? Karena ini yang semestinya terjadi. Next slide. Yang terjadi seringkali kalau kita lupa bahwa spiritualitas Kristen kita kalau tidak diintegrasikan dengan emosi yang sehat itu bisa mematikan. Ini saya mengutip dari Peter Scazzero. Dia mengatakan bahwa spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat itu bisa mematikan bagi diri sendiri, hubungan dengan Allah, dan dalam hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita cenderung menjadi one-sided Christian. Hanya menekankan satu aspek saja, melupakan aspek yang lain. Sehingga kemudian menjadi pincang pada akhirnya. Menjadi timpang perjalanan kita ketika kita melupakan sisi ini. Sehingga kadang-kadang kita bergumul, kita sudah berusaha untuk mempraktekkan disiplin rohani. Rutin melakukan WPDA, rutin membaca Alkitab, rutin beribadah, bahkan mengambil waktu untuk bersekutu dalam small group, bahkan ada yang mengambil waktu untuk berpuasa secara teratur. Tapi kok tetap bergumul, kok prakteknya tetap rasanya kok tidak persis seperti apa yang diharapkan. Padahal disiplin-disiplin rohaninya sudah coba untuk diterapkan. Relasi dengan diri sendiri masih terus bermasalah dengan diri sendiri. Relasi dengan sesama otomatis, dan relasi dengan Tuhan juga otomatis akan terpengaruh. Karena apa? Seringkali kita cenderung merohanikan segala sesuatu,
dan mengabaikan dimensi bahwa kita masih manusia. Masih ada isu-isu emosional yang perlu dikelola, yang perlu ditangani, yang gak bisa hanya dengan simsalabim, abrakadabra. Ada saat di mana ketika kita bergumul secara emosional, ada saat di mana Tuhan lakukan mujizat pemulihan instan. Namun kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman di mana kita perlu berproses di situ. Sehingga kita bisa betul-betul bisa mempercayai Tuhan. Dan ini yang sering kali dikenal, next slide, fenomena gunung es. Yaitu 10% yang nampak di permukaan. Yang kelihatan di permukaan itu 10%. Apa itu yang 10%? Sesuatu yang memang kita usahakan, ya, kita berusaha melakukan apa yang baik dengan semua disiplin-disiplin tadi, dan itu yang kelihatan dilihat oleh orang lain. Namun 90%-nya itu yang tidak nampak, yaitu pergumulan-pergumulan di dalam diri kita. Nah, ini yang seringkali terabaikan, ini yang seringkali sisi afektif ini yang terlewatkan. Tidak heran kemudian kita menjumpai realita bukan cuma umat Tuhan, jemaat-jemaat yang kemudian bergumul, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang seringkali unthinkable. Bukan rahasia lagi, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kita ambil contoh misalnya perceraian. Bukan rahasia lagi, ada pendeta, ada gembala sidang bahkan yang bercerai. KDRT bisa terjadi. Gaslighting dalam relasi. Yang sebenarnya secara kognitif bisa jadi kita bisa menjabarkan pemahaman-pemahaman teologis kita. Namun mengapa dalam prakteknya? Hal-hal ini masih terjadi seperti yang digumuli Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 15, 16 dan 17 tadi. Karena ada isu ini yang menjadi masalah, yaitu akarnya tidak ditangani. Di mana kita lakukan dari sisi kognitif, pemahaman teologis yang benar, pengajaran yang benar, itu sebabnya dalam ibadah-ibadah kita ada khotbah-khotbah untuk memberikan pemahaman kebenaran, namun itu hanya satu sisi. Ada sisi yang lain yang kita perlu kerjakan juga, yaitu memantau kesehatan emosi kita. Sehingga kita bisa mengelola letupan-letupan, trigger-trigger yang muncul, kita identifikasi ini muncul dari mana. Ini mengapa rasanya kok seperti ini ketika ada trigger-trigger tertentu. Karena realitanya adalah kesehatan emosi dan kesehatan spiritualitas kita itu tidak bisa dipisahkan. Amin. Kesehatan emosi dan kesehatan spiritualitas kita, kedewasaan rohani kita itu tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita berpikir dengan banyak tahu kita menjadi dewasa secara rohani. Namun yang terjadi apa? Ahli-ahli Taurat dan farisi-farisi akhirnya di dalam gereja. Karena apa? Yang terjadi itu hidrosefalus. Kepalanya membesar, hatinya mengkeret. Karena yang diisi kognitifnya, afektifnya gak pernah ditangani. Sehingga yang terjadi adalah hidrosefalus rohani. Yang kemudian menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pandai bersilat kata, bisa mengutip ayat-ayat, namun dalam realita, dalam praktek kehidupan kita sangat bergumul secara emosional. Kita bergumul di dalam relasi-relasi kita. Yang terjadi kemudian perang ayat dalam keluarga. Suami akan berkata kepada istri, "Ma," atau "Baby, say." Waktu kita diberkati di gereja kan Pak Gembala berkhotbah ya, bahwa istri itu adalah penolong bagi suami. Amin. Para suami atau calon suami. Nah kalau begitu, kalau sebagai penolong itu membantu saya untuk bertumbuh sehat, kamu baik, kamu supporting, kamu lebih rohani, saya nanti akan jadi lebih rohani juga. Kan penolong, berarti kan menolong yang lemah. Amin para pria. Yang wanita gak mau kalah, betul. Tapi mainnya jangan di perjanjian lama aja. Main ke perjanjian baru juga. Efesus bilang apa? Suami itu jadi apa dalam rumah tangga? Kepala kan? Nah, jadi istri menjelaskan. Kita kalau beli ikan kan kita cek. Ikan itu sehat, ikan itu segar. Lihat di bagian mana? Lihat di ekornya atau bagian kepalanya? Bagian kepala ya. Lihat matanya masih bening. Apakah insangnya masih merah, segar gitu ya.
Nah, namanya kepala, suami kan kepala, papa kan kepala dalam rumah tangga. Kalau kepalanya sehat, badannya, kaki-kakinya, tangan-tangannya semua ikut sehat. Jadi papa dong, imam. Nah, itu ada tambahan istilah lagi. Jadi imam yang menuntun kita. Lagi berdebat suami istri, mertua datang. Nah, biasanya ini ada clash nih antara mertua dan menantu. Kutip ayat. Ribut aja suami istri. Wah, langsung deh mantunya, "Mah, udah baca belum apa yang tertulis dalam surat Titus dalam perjanjian baru?" Apa itu? "Hai perempuan-perempuan tua, jadilah teladan bagi perempuan-perempuan muda." Jadi kalau mama jadi ibu mertua yang jadi teladan, saya ini pasti jadi mantu yang manis, memberkati, berbuah lebat. Yes, yes, yes. Ketika hanya kognitifnya yang diisi, ayatnya semua kuasai, perang ayat yang terjadi. Bahkan kemudian kita memakai ayat untuk gaslighting dalam relasi-relasi kita. Karena apa? Afektifnya tidak disentuh. Ada struktur-struktur emosi, ada luka-luka, trauma-trauma yang tidak diproses. Sehingga ada trigger yang respon pertama muncul bukan dari sini, dari sini. Sudah bertindak dulu baru minta maaf kemudian. Nah, itu yang menjadi isu pada akhirnya. Dan kita bicara mengenai spiritualitas yang sehat tidak terlepas dari kesehatan emosi kita. Ini adalah dua sisi dari sebuah koin. Sehingga kalau kita membaca tadi dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, 4 aspek tadi, yaitu kita menjadi layak, berkenan, memberi buah dan bertumbuh, itu hanya akan terwujud kalau kita juga mengerjakan secara holistik, kognitif, afektif, maka konatifnya juga akan fresh outside. Kognitif, afektif itu kan internal, ya, healthy inside. Konatifnya, ekspresi keluar di marketplace, di mana kita berada, berinteraksi sehari-hari, itu akan menjadi fresh outside, bugar kelihatannya keluar. Kalau di dalamnya healthy. Pengajarannya sehat, kognitifnya, afektifnya juga sehat pada akhirnya. Karena itu juga bahkan akan mempengaruhi kebugaran fisik. Kalau keseringan stres, cemas, ya, hormon kortisolnya muncul berlebihan, itu akan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh yang akhirnya mempengaruhi apa? Penuaan dini. Ya memang sih krim anti-aging ngaruh. Tapi kalau hati juga kita kelola, maka malah bisa mengurangi pemakaian krim anti-aging. Amsal 17:22 bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi semua ini saling terkoneksi pada akhirnya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai bagaimana kehidupan kita di marketplace itu menunjukkan spiritualitas yang vibrant, yang hidup, yang fresh, yang segar. Itu dimulai dari proses-proses internal di dalam diri kita. Kalau begitu penangkalnya apa? Nah, kalau kita melihat bagian selanjutnya dari kebuntuan, kemandekan ini, perlu ada penangkal untuk memprosesnya. Dan disinilah untuk kita menangkal, kita mengobati pergumulan ketimpangan ini. Antara apa yang kita ketahui dengan praktek kehidupan kita, yaitu perlu ada penyatuan di situ, integrasi antara kesehatan emosi kita dan kerohanian yang dinamis. Seringkali yang kita dengar di gereja itu penekanannya hanya pada kerohanian yang dinamis, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Namun untuk betul-betul menjadi layak, berkenan, bertumbuh dan menghasilkan buah, maka integrasi keduanya itu bukan pilihan. Hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Keduanya harus ada, yaitu kesehatan emosi dan kerohanian yang dinamis. Tidak bisa pilih salah satu. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita bicara mengenai kesehatan emosi itu bicara mengenai apa saja? Beberapa contohnya. Misalnya kalau kita bicara mengenai kesehatan emosi, itu bicara mengenai apa saja? Dengan ringkas beberapa poin, misalnya bicara mengenai awareness, kesadaran kita, bicara mengenai pengenalan akan diri kita. Ketika ada trigger, ada pemicu, respon kita seperti apa? Itu memberitahu kita ada apa di bawah sana.
kondisi dan struktur emosi kita. Pengelolaan emosi yang seimbang, ya. Memiliki boundaries, batasan-batasan yang sehat. Bisa mengekspresikan diri kita yang otentik. True self kita, dan ada banyak hal-hal yang lain. Karena kalau bicara mengenai struktur emosi ini bisa satu sesi sendiri. Biasanya saya kalau saya kasih seminar mental health and spirituality hanya untuk membahas struktur emosi ini 3 jam sendiri minimal. Karena kalau kita mau mengulik dengan detail akarnya, prosesnya seperti apa, pengaruhnya dan seterusnya. Namun pada prinsipnya hal-hal ini yang perlu kita kembangkan, kesehatan emosi kita. Yang kemudian yang kedua bicara mengenai kerohanian yang dinamis. Ketika diintegrasikan antara kesehatan emosi dan kerohanian yang dinamis, itu bicara mengenai apa? Bicara mengenai spiritualitas yang dinamis, mengenai bagaimana kita mengembangkan keintiman dengan Allah. Perhatikan di situ dipakai kata keintiman dengan Allah. Bukan hanya bicara mengenai melakukan disiplin rohani, karena orang bisa melakukan disiplin rohani belum tentu intim dengan Allah. Karena bisa jadi disiplin-disiplin rohani yang dilakukan itu hanya ritual agamawi semata. Namun kerohanian yang dinamis itu bicara mengenai keintiman dengan Allah. Di dalam keintiman dengan Allah tentu ada disiplin rohani di situ. Jangan dibalik. Disiplin rohani belum tentu intim dengan Allah. Tapi kalau orang intim dengan Allah, otomatis semua disiplin-disiplin rohani itu akan dilakukan, akan dijalankan. Ketika keduanya dikombinasi, diintegrasikan, maka disitulah penggenapan dari Kolose 1 ayat yang ke-10 tadi menjadi nyata dalam hidup kita. Kita menjadi layak, berkenan, bertumbuh dan berbuah pada akhirnya. Amin. Saya akan menutup dengan satu contoh tokoh ini. Kalau kita baca dalam Mazmur 55. Kalau kita baca dalam Mazmur 55, Daud adalah salah satu contoh orang yang mengintegrasikan antara kerohanian yang dinamis dan kesehatan emosi. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita tidak akan membaca dengan detail, nanti Bapak Ibu saudara-saudari bisa membaca dengan lebih detail. Namun kalau kita melihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kemudian ayat 17, kemudian ayat 23 dan 24 dari Mazmur 55, itu semua menggambarkan dimensi yang menggambarkan akan kerohanian Daud. Kerohanian yang dinamis, kalau kita melihat di situ bagaimana dia mengungkapkan ya kepada Allah dalam ayat yang kedua dan ketiga, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Ya, ada disiplin doa di situ ya. Perhatikan aku dan jawablah aku. Ayat 17, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ini keyakinan teologisnya. Ayat 23 dan 24, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Semua ini ayat 2, ayat 3, ayat 17, ayat 23 dan 24 menggambarkan kerohanian Daud yang dinamis. Relasinya dengan Tuhan yang intim. Dia bisa mengungkapkan dengan jujur kepada Tuhan. Keyakinan, kepercayaannya. Namun kemudian kita melihat bagian yang selanjutnya. Dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-18, di situ kita melihat Daud juga menjadi jujur dengan perasaannya. Daud menjadi jujur dengan kondisi emosinya. Dia tidak mencoba menutup-nutupi dan merohanikan apa yang dirasakannya. Namun dengan jujur dia mengungkapkannya dan tidak perlu merasa bersalah untuk itu. Kalau kita melihat dalam ayat 5 dan 6, ayat 18, di situ apa yang kita jumpai? Daud merasa gelisah, Daud merasa takut, Daud merasa gentar, dia merasa seram, dia merasa ngeri, pagi, petang, siang, cemas dan menangis. Itu semua kondisi emosional yang jujur diakui oleh Daud. Aku percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan aku cemas, aku takut. Dia tidak menafikan kondisi-kondisi emosionalnya. Nah, ketika keduanya kemudian akhirnya, dua hal ini bukan hal yang kontradiktif. Kita melihat di ayat-ayat ini antara keyakinan teologisnya, spiritualitasnya, imannya dengan apa yang dirasakannya, ini bukan dua hal yang kontradiktif. Namun kita melihat keduanya ini menunjukkan bagaimana keduanya akhirnya disatukan. Dari mana kita simpulkan itu? Kalau kita melihat ayat yang terakhir dari Mazmur 55 ini. Dari Mazmur 55 kalau kita membaca bagian yang terakhir di situ, dua ayat yang terakhir ayat 23 dan 24 apa yang dinyatakan oleh Daud. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia mengakui ada kekhawatiran, itu wajar, normal. Orang Kristen juga manusia, amin.
Ada kecemasan, ada kekhawatiran, namun ketika dia mengintegrasikan antara kesehatan emosi dan kerohanian yang dinamis, dia sampai pada ayat yang ke-23 dan 24 ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ini keyakinan imannya, bahwa Tuhan akan memelihara. Keyakinan iman selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada saat di mana orang benar goyah. Amin. Kalau mau ngaku, ya kadang-kadang kita goyah. Dan it's okay. Dalam pertumbuhan spiritualitas yang sehat, it's okay not to be okay. Namun kita tidak berhenti di situ. Ketika diintegrasikan dengan kerohanian dinamis, kita sampai pada titik ini, yaitu frase yang terakhir di ayat 24. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan ketika emosinya diproses, trust isunya diproses, sehingga bisa betul-betul percaya kepada Tuhan. Kalau ungkapan dalam bahasa Jawa, pasrahnya itu pasrah bongkoan. Benar-benar percaya. Bagaimana bisa sampai di level itu? Kalau proses-proses emosionalnya dikelola. Sehingga bisa mempercayai Tuhan dan sungguh-sungguh mempercayai Dia. Bukan sekedar percaya Tuhan, namun mempercayai Tuhan. Sehingga dengan demikian kita pada akhirnya akan menjadi umat yang layak, berkenan, memberi buah dan bertumbuh dengan cara menjadi sehat secara emosi dan memiliki kerohanian yang dinamis. Kembali kepada tema kita bulan ini, di bulan Juli. Spiritual fitness in the marketplace. Kita menjadi bugar secara rohani, bahkan ketika kita ada di marketplace, bukan hanya di gereja. Kalau di gereja kan kadang-kadang jujur, kita tidak menampilkan true self kita, pakai topeng. Di gereja loh, tapi pakai topeng. Tersenyum, semua kelihatan aman, ya. Haleluya, apa kabar? Luar biasa, yes yes yes. Kalau Roh Kudus bisa ngomong langsung secara audible, Roh Kudus akan ngomong pret. Karena apa? Kita tidak menjadi jujur. Dan menjadi jujur secara emosional tidak berdosa. Tapi kita kenali, kita akui dengan jujur tadi. Dari survei tadi, barometernya tadi, kognitifnya dapat, afektifnya jangan diabaikan, konatifnya tindakannya. Juga akhirnya fresh outside, bugar, bukan cuma emosi rohani tapi fisiknya juga. Wajahnya itu automatically sumringah. Orang bisa tersenyum tapi belum tentu senyumnya itu kelihatan segar. Kalau itu senyum tempelan. Tapi orang bisa senyum tipis tapi radian, ya radiansnya itu ya, keluarnya itu enak lihatnya, segar. Karena memang memancar dari dalam. Ya krim anti-aging nolong sih, but not the only one. Yang memancar dari dalam itu yang menjadi sumber utama. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang layak, berkenan, bertumbuh dan berbuah. Dimanapun kita berada. Khususnya di marketplace, karena hidup kita kan lebih banyak di marketplace. Ke gereja kan paling seminggu sekali. Selebihnya kan hidup kita di marketplace. Seperti apa kita berinteraksi, itulah gambaran spiritualitas kita yang sesungguhnya. Kesehatan spiritualitas kita itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan tahu keterbatasan manusiawi kita. We are living in a broken world. Kita hidup di dunia yang broken. Itu sebabnya kemudian ada Roh Kudus penolong ilahi, Parakletos, amin. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Namun mesti kerjasama, jangan pangku kaki suruh Roh Kudus yang kerja. Aku udah berdoa loh, aku udah puasa loh, suruh Roh Kudus yang kerja. Pertumbuhan rohani, growth, spiritual growth, itu kerjasama antara ilahi dan manusiawi. Roh Kudus menolong, tapi kita harus kerjakan PR kita. Berproses. Disitulah pertumbuhan dan buah pada akhirnya akan muncul dalam kehidupan kita. Saya mengundang worship team untuk meresponi firman Tuhan pagi ini. Kita menyanyikan pujian penolong yang setia. Dia adalah penolong kita yang setia. Dia ada dan dia selalu siap untuk menolong kita
Saat kita mau melangkah, kita mau bertindak, Dia akan menolong kita. Namun harus dimulai dari pilihan kita. Kita memilih untuk melangkah, kita memilih untuk bertindak, kita memilih untuk berproses. Dan Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kita. Roh Kudus akan menolong kita. Sebab Dia adalah penolong yang setia, yang akan menyertai, memimpin kita dalam langkah-langkah hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi umat yang menghasilkan buah. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan. Bahwa Dia sungguh satu-satunya penolong kita yang setia. Kita yakini, kita percayai di dalam proses-proses yang tidak mudah, langkah-langkah yang tidak mudah. Haleluya. 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 Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, kagum bimbang, karena ku tahu bersamaku. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan tahu setiap kondisi dan keadaan kita. Dan Dia siap untuk mengerjakan pemulihan. Jika kita mau berjalan, mau berproses, mau berserah kepadanya, mau menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dia adalah penolong kita yang setia. Dia saja satu-satunya penolong kita. Haleluya. Haleluya. Pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Dia saja penolong kita yang setia. Dan Tuhan mengenal, Roh Kudus mengenal setiap situasi dan kondisimu pada saat ini. Ketika engkau datang menghampiri Tuhan pada saat ini, Dia yang paling tahu situasi dan kondisimu. Dia yang mengenal hati kita bahkan lebih jauh dari kita mengenal hati kita sendiri. Dia yang mengenal dan menyelidiki bagian-bagian yang tersembunyi dalam diri kita yang bahkan kita sendiri tidak mengenalinya. Firman Tuhan menjadi jelas bagi kita pada pagi hari ini. Untuk menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh sehat, layak dan berkenan menghasilkan buah. Kita perlu bertumbuh menjadi sehat secara emosi. Saat-saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pergumulan-pergumulan dalam dirimu. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan, ada berbagai hal yang mungkin membuatmu kemudian perjalananmu bersama dengan Tuhan rasanya terseok-seok. Engkau paham apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan secara kognitif. Namun dalam menjalani hari-harimu ada tekanan-tekanan emosional, ada situasi-situasi dan kondisi yang men-trigger, yang kemudian mengacaukan kondisi hatimu. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan dan mengerjakan pemulihan itu. Bahkan mungkin ada relasi-relasi yang akhirnya menjadi tidak harmonis.
Karena respon-respon, reaksi-reaksi, tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan kita yang dipicu oleh kondisi emosional kita, yang akhirnya mempengaruhi relasi kita bukan hanya dengan sesama, bahkan relasi dengan Tuhan. Roh Kudus ada di antara kita pagi ini. Dia adalah penolong yang setia. Dia adalah penolong yang sejati. Dia akan mengerjakan bagi setiap kita. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa secara khusus pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada saat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan pagi ini. Engkau mungkin merasa sulit untuk benar-benar mempercayai Tuhan. Engkau percaya Tuhan, namun untuk benar-benar mempercayai Tuhan, rasanya itu adalah sebuah langkah yang begitu sulit dan menantang. Roh Kudus sanggup untuk menolong kita, untuk bekerja dan bertindak dalam pergumulan-pergumulanmu. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang dengan jujur mengakui kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau. Ada aspek-aspek dalam hidup yang memerlukan jamahan Tuhan secara khusus, pertolongan Roh Kudus secara khusus. Hamba-Mu berdoa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini ya Tuhan, yang bergumul dengan kondisi-kondisi emosional. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan. Ada hubungan-hubungan yang kurang harmonis. Nama-Mu adalah Adonai Shalom. Biar kiranya shalom dari Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya akan menggantikan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, digantikan dengan damai sejahtera dari Tuhan. Hubungan-hubungan yang kurang harmonis dipulihkan dengan kehadiran shalom dari Allah. Umat-Mu yang bergumul dengan kondisi fisik kesehatan tubuh, Nama-Mu adalah Adonai Rafa, Tuhan penyembuh. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, jamahan dari Tuhan, kesembuhan, kekuatan secara fisik Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu yang menaruh pengharapannya, kepercayaannya hanya kepada Tuhan saja. Umat-Mu yang bergumul dalam usaha, pekerjaan, kondisi finansial, ekonomi, Nama-Mu adalah Adonai Yir'ah, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mencukupkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi jawaban dalam pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti memperkatakan firman-Mu. Bagian-Mu selanjutnya Roh Kudus untuk memeteraikan, meneguhkan kebenaran-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Memampukan kami untuk memiliki kerohanian yang dinamis, namun juga bertumbuh menjadi sehat secara emosi. Sehingga kehadiran kami di marketplace dimanapun Tuhan menempatkan kami, kami hadir sebagai umat Tuhan yang menjadi terang, yang membawa kesegaran dimanapun kami pergi dan berada. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor, buat firman-Nya hari ini. Kiranya teman-teman diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Oke, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan biarlah firman yang Kau berikan kepada kami ini, biarlah
Engkau berbicara, kami tahu ya Tuhan Engkau sedang berbicara kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan melalui firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan biarlah kami menerapkan nilai-nilai-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Gak cuma di hari Minggu tapi juga di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan atas atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja kita, ke rekening yang tertera. Atau teman-teman yang mau memberikan secara cash juga bisa melalui kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya ingin membacakan satu ayat, lalu dilanjutkan dengan beberapa pengumuman. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Oke, pertama saya mau welcome buat semua teman-teman yang sudah hadir. Saya mau ucapkan terima kasih. Saya juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah kita ada setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Nah, untuk minggu depan, khusus untuk minggu depan akan ada service crew meeting. Jadi buat teman-teman yang sudah pelayanan, minggu depan akan diadakan service crew meeting setelah selesai ibadah. Jadi teman-teman tolong take note. Minggu depan akan ada service crew meeting. Jadi teman-teman yang sudah pelayanan, setelah selesai ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada meeting. Nah, lalu minggu depannya tanggal 30 Juli, masih 2 minggu ya. Kalau minggu depan service crew meeting, minggu depannya 2 minggu lagi akan ada child dedication. Jadi buat teman-teman yang mau menyerahkan anaknya atau yang belum sempat diserahkan dan didoakan, bisa langsung kontak ke Bu Lili atau Pak Agus untuk mengisi form untuk penyerahan anak. Jadi ingat take note, tanggal 23-nya akan ada service crew meeting dan tanggal 30-nya akan ada penyerahan anak. Nah, lalu untuk pengumuman minggu ini, hari Selasa akan ada MOR. Saya mau encourage teman-teman untuk join di MOR kita, karena di MOR ini kita akan bersatu hati untuk mendoakan bagi beberapa pokok doa. MOR akan diadakan setiap hari Selasa secara online jam 7:30. Nah, lalu hari Kamisnya kita akan ada KTB. KTB kita ada di 4, yaitu di KTB Barat 1 dan 3 digabung, dan KTB Barat 2 dan KTB Timur. Nah, untuk teman-teman yang mau join KTB bisa langsung kontak ke teman-teman yang sudah join atau ke KTB leaders atau ke Pak Agus dan Bu Lili langsung. Sekian untuk KTB mahasiswa, Jumat ini masih libur ya. Oke, sekian pengumuman, saya kembali kepada Bu Lili. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saya percaya bahwa saudara diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Dan terima kasih Pak Posuka buat pelayanan firman-Nya. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya minta tolong Bapak Pendeta Lukas bisa tolong maju ke depan dan berdoa penutup untuk ibadah kita. Kemudian saya akan berdoa berkat. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian, hormat, syukur kami pada saat siang hari ini Tuhan. Karena kasih anugerah daripada Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami. Ternyata bukan cuma melalui pikiran saja ya Tuhan yang perlu kami tangani, tetapi rasa kami juga ya Bapa. Kami harus koreksi sehingga kami balance dan kami boleh menampilkan terang dan menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya pertolongan tangan Tuhan menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terimalah seluruh berkat Allah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.